Kenyang, kerja lagi. Pak Budi, Pak Budi. Ya Mas. Ya. Gimana? Gimana tadi rasanya jagungnya, Pak? Ya Mas. Satu kata Mas. Dua itu, Pak. Oh iya. Satu Mas. Satu kata. Apa, Pak? Delicious, Pak. Di atasnya Mas. Delicious. Super delicious Mas. Super delicious. Nyengir-nyengir kenapa, Pak? Anu Mas. Kenyang Mas. Kenyang. Kalau anu Mas, perut saya kenyang, saya jadi pengen nyanyi Mas. Tak nyanyi Mas ya? Nyanyi saya. Suara saya kan bagus. Ya Mas ya? Kalau bisa, enggak usah, Pak. Nanti mic-nya saya matikan. Jangan gitu Mas. Biarkan orang berekspresi Mas. Mengungkapkan isi hati Mas. Gitu loh Mas. Bagian dari demokrasi loh Mas. Biarkan Mas. Saya tak nyanyi ya Mas ya. Oke, coba, Pak. Minggir awas. Hah? Mas. Suara saya kok hilang loh Mas. Ya enak, Pak, suaranya, Pak. Jangan gitu Mas. Suara saya itu justru anu Mas, membawa energi yang positif Mas. Energi yang positif. Merangsang, menstimulasi Mas, stomata Mas. Stomata Mas. Membantu proses respirasi. Ya, bukan aspirasi Mas, respirasi dan fotosintesis berjalan dengan baik Mas. Oh, kata teman saya loh Mas. Kata teman saya ya. Masnya kok kelihatan kayak nggak paham gitu loh. Kata-kata elite gitu loh. Kelihatan plongo gitu. Nggak paham Mas ya? Paham saya, Pak. Paham, bener paham. Paham, Pak. Bagus Mas. Kalau Masnya paham kata-kata elite dari ahlinya Tani, bagus Mas. Bagus. Pak Budi, Iya Mas. untuk budidaya jagung bisa dilanjutkan, Pak? Teknik-tekniknya seperti apa agar kita semua bisa tahu gitu loh, Pak. Iya Mas. Ahlinya Tani Mas. Wasis Tani, Master Farmer Mas. Anu Mas, budidaya tanaman jagung seperti ini Mas. Hal yang paling penting itu pengendalian hama dan penyakit Mas. Ya, itu anu Mas. Ini Mas. Apa itu, Pak? Kunci Mas. Kunci sukses maksudnya Mas. Jadi pengendalian hama dan penyakit itu kunci sukses Mas. Dalam kegiatan budidaya tanaman Mas, utamanya tanaman jagung. Oh iya, Pak. Untuk tanaman jagung biasanya hamanya apa, Pak? Tepat Mas. Exactly Mas. Anda bertanya tidak salah. Kalau hama Mas, itu terdiri dari hewan-hewanan Mas. Bukan nabati-nabatian Mas. Contohnya
tikus, ulat. Itu hama mas, karena hewan-hewanan mas. Kalau di kantor tikus juga ada mas, di kantor mas. Apa Pak? Tikus kantor mas, pakai dasi. Harus dibasmi itu Pak. Iya mas, karena anu mas akan mengganggu lalu lintas, stabilitas, kontinuitas, apotas bangsa dan bernegara mas. Harus dibasmi mas itu mas. Kalau untuk tikus yang di sawah Pak, bisa dikasih tips cara pengendaliannya Pak? Iya mas, ahlinya tani, wasis tani, master farmer, tahu mas cara pengendalian tikus sawah mas. Sini mas, kasih tahu mas. Apa itu Pak? Anu mas, itu tongkat mas. Tongkat bukan sembarang tongkat mas. Itu anu mas, diambil dari bul yang wingit mas. Angker mas, angker bir. Terus manfaatnya gimana Pak? Oh gini mas, sini tak ceritakan manfaatnya mas. Ini anu mas, tongkat tolak tikus mas, untuk mengendalikan hama tikus mas. Tongkat tolak tikus ini mas. Jadi penasaran Pak, caranya gimana Pak? Bisa dipraktekkan? Bisa mas, bisa. Ahlinya tani oh mas, wasis tani, master farmer mas, bisa mas. Jadi anu mas, tongkat ini dipegang kayak gini mas ya, dipegang kayak gini, terus nanti anu mas, dibuat anu berjalan mengelilingi sawah mas. Harus dipegang erat mas, karena ini berasal dari tempat yang angker tadi mas, angker bir tadi mas ya. Nah, dibuat gini, ada juga mantranya loh mas. Ini mengelilingi sawah mas, paling tidak 7 kali mas. Mengelilingi sawah ini mas. Tadi ada mantranya juga mas. Apa mantranya Pak? Dengerin mas ya, mantranya ini anu mas, bukan sembarang mantra mas. Pegang kayak gini terus dibaca mas. Cuman sumun selamat, cuman sumun selamat, cuman sumun selamat. Itu sambil anu mas, gini mas. Terus nah berkeliling 7 kali mas. Itu tikusnya ada berani mas, tikusnya mas. Itu mas, ahlinya tani loh mas, tahu mas. Nanti tikusnya tidak berani Pak ya? Jelas nggak berani mas, nggak berani. Nanti kalau masih berani mas, tikusnya masih nongol, mudah mas, langsung buk gitu mas. Gitu mas, ahlinya tani mas. Ini dari tempat yang wingit tuh mas, angker mas, bir. Kalau seperti itu nggak usah dari tempat yang angker Pak. Saya juga punya Pak, malah lebih gede. Wah. Tapi ini mas, dalam pengendalian hama tikus mas, itu sebenarnya ada yang lebih efisien mas, lebih bagus, serta menjaga keseimbangan hayati. Nuraini, Fatemi, Marni. Masa Pak? Ya mas, masnya coba lihat di sana. Apa itu Pak? Kok seperti Pakubuan Merpati? Beda mas. Itu namanya rubuha mas, rumah burung hantu mas namanya. Itu memang sengaja dibuat mas, agar ditempati burung hantu mas. Burung hantu dari jenis anu mas, jenis itu alba mas, atau serak Jawa mas.
Jadi nanti mas, secara basic, automatic itu Tito Alba itu akan mas menjaga ekosistem, mengendalikan tikus yang ada di lahan kita mas. Gitu, mas. Jadi nanti rantai makanan bisa berputar, putar gitu mas. Gitu. Karena mas, serak Jawa atau Tito Alba itu kan mas ya, predator mas, predator hama tikus mas. Gitu mas. Pak Budi pinter. Biasa mas. Nah, gitu mas. Malu saya. Ahlinya tani mas, wasis tani, master farmer. Mas, saya tak nyambi kerja loh mas. Ini saya nyambi kerja nih mas. Ya Pak, enggak apa-apa. Ya. Sambil menyelam minum susu mas. Enak mas. Sambil menyelam minum air Pak. Ya. Terus untuk hama lainnya bagaimana Pak? Oh, maksudnya ulat mas, ulat gitu ya? Mas, ulat itu makan daun mas, makan jagung. Dia itu mas, merusak mas. Sama ulat sama seperti pelakor mas. Pelakor juga merusak mas. Merusak apa Pak? Merusak rumah tangga orang mas. Harus diatasi Pak ya? Iya mas, harus diatasi mas, disemprot mas. Pelakornya Pak? Bukan, ulatnya mas. Kalau pelakornya dikasihkan teman saya saja mas. Jodoh akut dia mas. Waktu penyemprotan yang bagus kapan Pak? Oh, mas, ini masalah timing mas ya, timing waktu penyemprotan mas ya. Itu mas, waktu penyemprotan ya bagus itu kalau pagi sebelum jam 8 mas. Pokoknya sebelum jam 8. Kalau sebelum jam 4 masih tidur. Dan sore hari mas, setelah jam 4 bagus itu mas. Bagus untuk pengendalian ulat mas. Ini saya sambil bersih-bersih loh mas. Bersih-bersih rumput mas, biar mas, biar hama enggak kerasan mas. Iya. Tapi mas, jangan sampai salah loh ya. Sama rumput tetangga mas. Jangan sampai salah mas. Kenapa Pak? Nanti ditangkap hansip mas. Mas, minum mas. Sama seperti kita mas, tumbuhan juga butuh air mas. Harus dibanyoni mas, biar seger. Tapi kalau hujan jangan dibanyoni mas. Kenapa kalau hujan Pak? Kalau hujan ya basah mas.